warahmatullahi wabarakatuh. Saya Astiti Yuniarti, calon guru penggerak Angkatan 8 Kota Payakumbuh. Yang saya hormati Ibu Sarah Sofianita PA MPD selaku fasilitator calon guru penggerak Angkatan 8 kelas 0856. Yang saya hormati Ibu Linda Wati MPD selaku pengajar praktik saya saat ini. Saat ini saya akan melakukan tahap perdana dari kegiatan supervisi akademik bersama Ibu Nadia Yudansari selaku guru kelas 2. Saat ini saya akan melakukan tahap pra-observasi sebelum memulai kegiatan observasi. Mari kita mulai, Ibu Nadia. Selamat pagi, Ibu Nadia. Selamat pagi, Bu Astiti. Ibu Nadia sibuk hari ini? Tidak, Bu. Kebetulan hari ini siswa saya kelas 2 sedang melakukan pembelajaran di rumah. Oke, izin melakukan coaching hari ini ya, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu Nadia, seperti yang saya bicarakan sebelumnya bahwa saya ditugaskan untuk melakukan kegiatan supervisi akademik. Sebelum kita melakukan supervisi akademik, kita akan melalui 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi ya, Bu. Baik, Bu. Dan tahap awal ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama Ibu Nadia. Tujuan dari supervisi akademik ini adalah untuk membantu nantinya Ibu Nadia dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran yang akan Ibu Nadia lakukan di kelas. Nah, di sini kita akan bercerita singkat dalam kegiatan pra-observasi. Jadi, dalam kegiatan ini kita lihat saja ya Bu Nadia. Kita akan sama-sama belajar karena di sini kita akan berdiskusi tentang kegiatan yang akan kita lakukan di kelas nantinya. Baik, Bu. Dari hasil perbincangan kita sebelum ini, jadwal observasi Bu Nadia hari Sabtu ya, Bu? Iya, Bu. Oke, baiklah Bu Nadia. Untuk pelaksanaan observasi ini, kira-kira apa yang sudah Ibu Nadia siapkan? Dalam mempersiapkan kegiatan observasi akademik ini, saya sedang merancang pembelajaran berupa membuat modul ajar, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi. Kira-kira apa keberhasilan yang ingin Ibu Nadia capai dalam pertemuan kita sebelum kegiatan observasi nantinya? Saya menginginkan bahwa pembelajaran yang akan saya lakukan pada kegiatan observasi akademik besok adalah gambaran dari cara mengajar saya selama ini. Dan saya berharap besok saya dapat mendapatkan nilai terbaik dan pembelajaran yang saya berikan kepada murid saya menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid saya. Baik Bu Nadia, apa kesempatan yang dapat Ibu kembangkan sehingga ini dapat menjadi kunci keberhasilan Ibu nantinya? Kesempatan yang saya miliki saat ini adalah menyiapkan pembelajaran semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya dan ilmu yang telah saya dapatkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Dari skala 1 sampai 10, di mana kira-kira posisi Ibu dalam mencapai tujuan dari yang Ibu inginkan? Pada saat ini saya merasa berada pada posisi 7, Bu. Apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut, Bu Nadia? Saya mencari berbagai sumber dan mengumpulkan informasi terkait pembelajaran yang akan saya berikan kepada peserta didik saya. Cara belajar seperti apakah yang dapat menumbuhkan motivasi intrinsik peserta didik saya dalam melaksanakan pembelajaran. Peluang kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dari kegiatan ini? Salah satu peluang saya untuk melaksanakan kegiatan ini adalah dengan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana dalam pembelajaran ini saya berusaha untuk menciptakan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik saya. Dan dengan memahami emosional murid saya dapat menjadi acuan bagi saya dalam menyiapkan kondisi murid saya untuk mengikuti pembelajaran. Apa hambatan atau gangguan yang Ibu Nadia hadapi dalam meraih tujuan dari kegiatan ini? Salah satu hambatan saya adalah saya terburu dengan waktu setiap harinya dalam mempersiapkan pembelajaran dan media pembelajaran yang menarik bagi murid saya. Baik Bu Nadia, kira-kira apa solusi yang bisa Ibu lakukan dari permasalahan Ibu ini? Saya berusaha untuk memanfaatkan waktu luang saya dengan sebaik-baiknya agar dapat merancang pembelajaran. Di sini
saya menerapkan dan saya merancang kegiatan pembelajaran untuk 2 hari ke depan. Sehingga sebelum siswa saya mempelajari materi yang akan saya berikan, saya sudah menyelesaikan pembuatan media pembelajaran saya. Kenapa saya melakukan hal yang demikian, Bu? Karena jika ada kekurangan, saya tidak akan terburu-buru atau mungkin saja tidak akan kekurangan media, Bu. Oke. Nah, apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan ini? Saya akan mencari berbagai sumber, contoh, kemudian menyiapkan beberapa media sesuai dengan kebutuhan murid saya, sehingga tujuan yang akan saya capai sesuai dengan apa yang telah saya rancang. Oke, baiklah Bu Nadia. Dari paparan Ibu tadi, kira-kira apa prioritas Bu Nadia? Prioritas saya adalah kegiatan supervisi akademik yang akan saya lakukan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah saya buat, dan peserta didik saya dapat menemukan dan memahami materi pembelajaran hari ini sesuai dengan pemahaman dan media yang saya berikan kepada murid saya, sehingga mereka dapat mengembangkan dan menggali sendiri ilmu yang mereka rasa, kemudian yang mereka butuhkan sesuai dengan materi yang saya berikan. Kira-kira apa strategi yang Ibu lakukan? Saya akan mengelompokkan murid saya sesuai dengan kebutuhan mereka, menyiapkan berbagai macam media, menyiapkan berbagai macam emoji untuk mengetahui perasaan murid saya, dan papan emoji ini akan saya gunakan di awal dan di akhir pembelajaran. Ini dapat menjadi tolak ukur kita untuk mengetahui keadaan dan kondisi pemahaman murid. Oke. Nah, jangka waktu pelaksanaannya bagaimana Bu Nadia? Jangka waktunya alhamdulillah dapat terkendali sesuai dengan rencana dan waktu, Bu. Karena saya mempersiapkan setiap materi pembelajaran yang menarik setiap harinya. Dari emoji yang saya berikan kepada murid saya membuat saya semakin bersemangat dalam merancang pembelajaran yang menarik. Oke. Nah, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu Nadia lakukan? Ukuran keberhasilan saya adalah murid saya dapat mengembangkan materi sesuai dengan media yang sudah saya bagikan, dan mereka dapat menemukan sendiri kebutuhan belajar mereka melalui bermacam media yang mereka butuhkan. Nah, dari semua paparan tadi, bagaimana cara Ibu Nadia kalau seandainya nanti ada gangguan ketika pembelajaran? Jika terjadi gangguan dalam merancang materi pembelajaran, saya akan berusaha bertanya kepada kepala sekolah, mencari berbagai macam referensi, dan berusaha untuk mengembangkan materi pembelajaran yang lebih menarik lagi dari berbagai macam sumber. Nah, siapa yang dapat membantu Ibu Nadia dalam menjaga komitmen Ibu Nadia? Yang pertama itu adalah diri saya sendiri, karena saya merupakan pemimpin dalam pembelajaran, khususnya di kelas saya. Jadi ini merupakan tanggung jawab penuh saya, dan satu lagi mungkin teman setingkat saya mengajar yang juga mengajar di kelas 2A. Nah, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Besok saya akan mempraktekkan pembelajaran yang telah saya rancang untuk kegiatan supervisi akademik ini, dan akan melakukan diskusi kembali terkait dengan kegiatan yang telah saya lakukan pada tahap pasca supervisi. Nah, baiklah Bu Nadia. Nah, kegiatan coaching yang sudah kita lakukan sesuai dengan tujuan percakapan kita hari ini ya Bu. Semoga kegiatan supervisi kita hari Sabtu besok dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah Ibu Nadia rancang ya Bu. Terima kasih Bu Astiki untuk kegiatan pra-observasi kita hari ini. Semoga Sabtu besok kegiatan supervisi kita berjalan dengan lancar ya. Amin ya. Amin. Baik Bu Nadia, sampai bertemu hari Sabtu besok, dan nanti kita akan bicarakan lagi bagaimana tahap pasca observasi setelah pembelajaran kita lakukan. Baik. Itulah kegiatan pra-observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Nadia sebagai guru yang akan disupervisi pada hari Sabtu esok. Untuk kegiatan hari ini saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Silakan kami pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, anak-anak ini di mana tinggalnya? Rumahnya di Tiaka. Nah, jadi sekarang kita tinggal di rumah. Hari ini kita akan belajar PKN mengenai aturan di rumah. Nah, seperti apa aturan di rumah? Sebelum itu silakan letakkan tangan di atas tangannya sambil mendengarkan yang berikut ini. Teknik stop. Teknik pengajaran. Stop. Berhenti. Lakukan apapun yang sedang Anda lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara normal atau berdiri jika tidak memungkinkan. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot kaki, bahu kiri dan bahu kanan, lengan atas pergelangan dan jari-jari. Luruskan lengan di atas. Buang nafasnya, tarik nafas, buang nafas. Lewat mulut, tarik nafas lewat hidung, buang nafas lewat hidung. Lagi, tarik nafas lewat hidung, lepaskan lewat mulutnya. Silakan anak ibu yang di kanan mengambil perasaannya hari ini di tangan kanan ibu itu 6, di tangan kiri ibu itu ada 5. Yang kelompok Kaira, silakan ambil. Asra, Farhan, Candy, Rahel. Bagaimana perasaan hari ini? Bilal, Fahri, hati-hati kalau Najwa, Bilkis, Anugrah, Didin, suaranya, Aisyah, Afid, Edra, ya, satu ambil. Kenzi, Dito. Anissa, Meron, Ridho.
anak ibu bisa menyebutkan contoh aturan di rumah. Yang kedua, setelah menyebutkan contoh, anak ibu tahu apa mentaati aturan di rumah. Dan anak ibu juga tahu bagaimana akibat tidak mentaati aturan di rumah. Kita masuk kepada aturan di rumah. Apa aja sih manfaatnya ini aturan di rumah? Bagaimana kalau seandainya kita tidak mentaati aturan di rumah? Sekarang silakan amati video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Hai anak-anak hebat, selamat datang di Alfamaya Channel bersama Bu Sulaiman. Di video kali ini kita akan belajar tentang aturan di rumah. Materi ini ada di buku tema di kelas 2, dan PPKN. Ayo siapkan dan buka bukunya ya. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu. Bila selesai masuk. Setiap rumah mempunyai aturan yang berbeda. Di rumah aturan dibuat oleh ayah dan ibu. Tapi Bu Guru mau tanya dulu, apakah kalian tahu apa itu aturan? Belum tahu? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Aturan adalah petunjuk bangsa dan tindakan yang harus dilaksanakan. Aturan di rumah dibuat sebagai petunjuk kita dalam tingkah laku. Jika kita mematuhi aturan, maka semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Dan aturan yang ada di rumah sebaiknya telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Aturan di rumah dibagi menjadi 1. Aturan di pagi hari, 2. Aturan di siang hari, 3. Aturan di sore hari, dan 4. Aturan di malam hari. Contoh aturan di pagi hari: 1. Merapikan tempat tidur, 2. Sholat subuh bagi yang beragama Islam, 3. Mandi pagi dan gosok gigi, 4. Sarapan dan jangan lupa berdoa ya. 5. Berpamitan dengan ayah ibu ketika berangkat sekolah. Contoh aturan di siang hari: 1. Ganti baju seragam, 2. Makan siang, 3. Istirahat siang. Contoh aturan di sore hari: 1. Bermain bersama teman, 2. Mandi dan gosok gigi, 3. Sholat asar di masjid atau les. Contoh aturan di malam hari: 1. Sholat maghrib, 2. Sholat isya dilanjut dengan belajar, 3. Gosok gigi kemudian dilanjut dengan tidur sebelum larut untuk menyiapkan energi esok hari.
Anak-anak, itu tadi adalah contoh-contoh aturan di rumah. Aturan di rumah di Nah, bagaimana aturan di rumah? Tanyakan kepada Bapak Ibu kalian ya. Dan jawabannya berikan kepada Bapak Ibu kalian. Mengatakan bagaimana pelajaran kita kali ini. Nah, jadi apa yang kita tonton barusan? Nah, bagi anak ibu yang tadi tidak fokus menonton, ini ada bacaan juga yang akan dibaca nanti tetap mengenai aturan di rumah. Boleh membaca bagi yang sudah melihat tadi, yang tidak fokus, baca lagi tentang aturan di rumah. Baik, Magi. Kalau Anda melihat, berarti tidak usah lagi membaca. Aku ada media bagus. Oke. Ini bagi yang melihat tadi apa yang kita tonton barusan? Aturan di rumah. Yang kedua, bagaimana kalau seandainya kita tidak mentaati aturan di rumah? Bagus, Asraf. Belajar berantakan. Bagus, Asraf. Yang ketiga, apakah aturan di rumah Asraf sama dengan aturan di rumah Zidan? Ya. Aturan di rumah kita itu berbeda. Sekarang anak ibu bagi dua per kelompok. Masing-masing kelompok itu terdiri atas 2 orang. Dua orang yang harus dikerjakan itu adalah yang pertama. Tahu ini apa? Apa isinya? Tahu nggak apa isinya? Nggak tahu kan apa isinya? Nah, jadi berapa anggota anak-anak ibu tadi sekelompok? 2 orang. Idin dengan Aisyah, Zidan dengan Hafid. Lembar kerjanya ibu bagikan 1 per kelompok. Tugasnya adalah, tugasnya adalah nanti ada yang harus ditempel, ada yang harus ditempel di LKPD, dan kita mendapatkan variasi yang berbeda. Aturan di rumah dibagi atas berapa tadi? Aturan di rumah itu ada pagi hari, ada siang hari, ada sore hari, ada malam hari. Masing-masing kelompok itu mendapatkan variasi aturan di rumah yang berbeda. Baik-baik duduknya. Yang dibagikan adalah yang duduknya langsung. Yang rapi. Berdua ya. Silakan kalau udah dapat silakan langsung bekerja. Berdua. Dan kalau udah dapat, boleh buka, boleh coba buka. Berdua enak. Udah dapat semua? Ya, coba perhatikan. Di atasnya itu ada kelompok. Coba perhatikan. Duduk yang rapi dan tertib. Jadi anak-anak ibu bikin anggota kelompoknya siapa? Misalkan Fatih itu dengan Bilal, bikin Fatih dengan Bilal, bikin hari tanggal sekarang, kemudian tempel bunganya yang ada di dalam. Paham? Paham? Kita
harus bekerja sama dengan kelompok. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Waktu kita 5 menit dari sekarang. 5 menit Ibu kasih waktu untuk menempel. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Bilqis dengan Murah. Kami dari kelompok Bilqis dengan Alifah mendapat menempel bunga di rumah Sika. Nah, apa yang dibaca oleh Asu
besok kita masuk aturan di siapa yang tahu? Aturan di sekolah. Besok kita masuk pada aturan di sekolah. Dah, kita akhiri pertemuan hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lindawati MPD selaku pengajar praktik. Saya Astuti Yuniati, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Payakumbuh. Pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama Ibu Nadia. Nah, pada kegiatan sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan pra-observasi ya Bu Nadia. Lalu ada observasi dan sekarang dilanjutkan dengan pasca observasi. Nah, pada alur coaching kita hari ini saya sebagai coachnya, Ibu Nadia sebagai coachee, dan Ibu Linda sebagai observernya. Baiklah, mari kita mulai coaching kita. Selamat siang Ibu Linda, selamat siang Ibu Nadia. Selamat siang Bu Titi. Nah, bagaimana kabar Ibu Nadia hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Linda? Alhamdulillah sehat. Nah, baiklah Ibu Nadia. Pada sebelumnya kita sudah melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas ya Bu Nadia. Nah, setelah melakukan kegiatan supervisi tersebut, bagaimana perasaan Ibu Nadia? Perasaan saya sangat senang sekali Bu Titi karena anak-anak siswa kelas 2 itu sangat antusias di dalam pembelajaran. Oke. Nah, alhamdulillah ya Bu Nadia, kemarin juga saya lihat bahwa anak-anak Bu Nadia ini sangat semangat sekali dalam belajar. Nah, apakah pembelajaran yang Ibu Nadia lakukan ini sudah sesuai dengan rencana yang Bu Nadia rancangkan? Menurut saya pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin itu sudah sesuai dengan yang dirancang sebelumnya. Namun memang ada beberapa kendala yang menyebabkan pembelajaran menjadi kurang lancar ya Bu Titi. Oh, oke, baiklah Bu Nadia. Nanti kita diskusikan ini ya Bu Nadia, karena tujuan kita melakukan pasca observasi ini adalah merefleksikan bagaimana pembelajaran yang telah Ibu Nadia lakukan. Baik Bu Titi. Oke. Nah, dari kegiatan yang Ibu Nadia lakukan ini, apakah sudah sesuai dengan strategi, sudah sesuai dengan tujuan, lalu dengan penggunaan medianya, dan pembelajaran yang dirancang dari awal sampai akhir ini bagaimana? Sudahkah sesuai menurut Ibu Nadia? Menurut saya itu sudah sesuai kalau dilihat dari media pembelajaran, strategi pembelajaran, kemudian metode yang kita gunakan itu sudah sesuai Bu Titi. Oke, baiklah Bu Nadia. Nah, dalam hal ini, apakah menurut Ibu Nadia, murid Ibu Nadia ini sudah sepenuhnya mengikuti pelajaran dengan baik? Pada umumnya itu sudah mengikuti dengan baik, namun memang seperti yang disampaikan tadi, memang ada beberapa kendala yang terjadi ketika pembelajaran berlangsung Bu Titi. Seperti apa itu? Bu Nadia? Kendala yang saya temukan itu adalah ketika presentasi setelah mereka berdiskusi berkelompok, mereka malu untuk maju dan tampil ke depan. Jadi mereka tidak mau untuk menampilkan hasil diskusi mereka, dan itu kemarin saya sangat sulit sekali meminta mereka untuk tampil ke depan Bu Titi. Oh iya, baiklah. Berarti Bu Nadia di sini memiliki kendala saat siswa itu tidak berani tampil ke depan. Betul sekali. Jadi itu yang harus Ibu Nadia tingkatkan Iya. lagi. Oke, baiklah Ibu Nadia. Jadi Ibu Nadia menginginkan seluruh murid Ibu Nadia ini aktif dalam setiap pembelajaran. Iya. Nah, kalau seperti itu, apakah Ibu Nadia memiliki ide-ide kreatif untuk meningkatkan keaktifan siswa ini dalam tampil ke depan? Mungkin untuk selanjutnya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi dan lebih menarik lagi agar siswa saya itu mampu ke depan dan berani dan percaya diri tampil untuk presentasi ke depan Bu Titi. Oke, baiklah Bu Nadia. Berarti Ibu Nadia akan merubah metodenya yang lebih bervariasi. Iya, betul Oke. sekali. Dan juga pembiasaan kepada murid ya Bu Nadia. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, Bu Nadia sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi karena sudah melihat kebutuhan murid juga sudah melihat kesiapan belajar murid dan juga profil maupun gaya belajar murid. Nah, dari kondisi tersebut, apakah yang akan Ibu Nadia lakukan agar dapat memenuhi semua kebutuhan murid tersebut? Mungkin sebelum pembelajaran itu saya akan memberikan tes awal diagnostik dan
non-diagnostik sebelum pembelajaran. Kemudian dari setelah itu saya akan merancang pembelajarannya dengan metode bervariasi tadi Bu Titi. Oke, bagus sekali ya Bu Nadia. Nah, dari kegiatan coaching kita ini, apa kesimpulan yang bisa Ibu Nadia ambil untuk tindak lanjutnya ke depan? Untuk tindak lanjutnya ke depan, yang pertama anak itu sudah terbiasa dengan pembelajaran. Ada yang belajar itu dengan melalui video, ada yang belajar itu dengan melalui pengamatan gambar, ada yang belajar itu dengan membaca, yang berdiferensiasi tadi. Kemudian catatan kecil bagi saya, mungkin saya akan lebih menerapkan metode pembelajaran yang lebih bervariasi lagi agar anak berani dan percaya diri untuk tampil presentasi ke depan. Itu catatan. Oke, baik Ibu Nadia. Nah, kira-kira nih kapan akan Ibu Nadia lakukan tindak lanjut ini? Insya Allah secepatnya Bu Titi, saya akan refleksikan, saya akan mengambil tindak lanjutnya dan menerapkannya secepatnya. Oke, cukup menarik ya Bu Nadia. Saya akan tunggu eksekusinya. Dan untuk selanjutnya, mari kita minta penguatan dari Ibu Linda kepada Ibu Linda. Silakan. Terima kasih Bu Titi dan Bu Nadia, luar biasa sekali percakapan tadi. Cuman sedikit mau menanyakan bagaimana perasaan Bu Nadia menghadapi anak-anak yang pembelajaran tadi itu, personalnya, per kelompoknya ketika pemberlakuan di kelas itu. Mungkin bisa diceritakan. Kalau secara personalnya itu saya sangat senang sekali Bu Linda, karena anak-anak antusias dengan kita kan sebelum masuk pembelajaran itu ada menampilkan emoji-emoji, dan itu sangat antusias anak untuk mengambil emoji-emoji di awal. Itu yang personal. Secara berkelompok mereka mampu berdiskusi berkelompok dan berbagi tugas, mana yang harus dikerjakan, kemudian mana yang sama-sama dikerjakan pribadi. Nah, itu mungkin Bu Linda. Oke, berarti sudah nampak bagaimana pembelajaran itu. Nah, kekurangan metode yang Nadia rasakan yang perlu diubah itu di bagian mana? Yang perlu diubah itu adalah ketika meminta anak untuk presentasi ke depan dari hasil diskusi kelompok mereka. Mereka pada awalnya itu tidak mau Bu Linda. Tidak Alasannya? mau. Alasannya diam saja. Mungkin karena mereka baru kelas 2, apakah mereka belum terbiasa, mungkin bisa jadi seperti itu Bu Linda. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan membiasakan mereka untuk bisa berani dan percaya diri untuk tampil ke depan, agar mereka tidak malu lagi untuk presentasi. Oke, bisa diberi gambaran trik sedikit saja berkaitan dengan itu. Triknya itu mungkin bisa kita kasih nilai poin ketika presentasi, itu ada poin tersendiri karena itu menunjukkan rasa berani dan percaya diri Bu Linda. Jadi biasa ya, otomatis kan penguasaan kelasnya sudah tinggi, dan Bu Titi juga sudah mengatakan tadi bagaimana karena melihat proses dari pembelajaran Bu Nadia secara langsung, dan ketika kegiatan coaching dan pasca ini itu sudah tergambar, meskipun kita tidak masuk kelas melihat, tapi dari pembicaraan Bu Titi sama Bu Nadia itu terlihat bagaimana tergambarkan kondisi anak-anak dalam pembelajaran. Jadi memang perlu stimulasi untuk membuat anak bisa lebih berani tampil. Berarti kan permasalahannya cuma berani tampil, berani tampil. Sementara permasalahan yang lain berkaitan dengan kognitif dan segala macam Bagus sekali. Bu Titi ya. Jadi kita tunggu tindak lanjut dari Bu Nadia, bagaimana membuat anak punya kemampuan untuk unjuk diri, betul, untuk performance ya, seperti itu. Dan luar biasa sekali percakapan coachingnya, dan bagaimana perasaan Bu Nadia ketika coaching seperti ini, dan ketika itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dulu pernah tidak merasakan coaching seperti ini atau supervisi yang seperti ini juga? Ini pertanyaan pamungkas. Pertanyaan pertama, perasaannya itu sangat senang sekali karena mendapatkan coaching dari Bu Titi yang sebelumnya saya belum mengetahui apa itu berdiferensiasi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Setelah Bu Titi melakukan coaching kepada saya mendapatkan ilmu baru Bu Linda, dan itu luar biasa sekali ternyata manfaatnya bagi siswa di kelas. Jadi setelah ini mungkin saya akan menerapkan
lebih lanjut bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini kepada siswa, karena tergantung tadi dari gaya belajar dari siswa, ada yang audio, ada yang visual, seperti itu. Oke, nah dulu pernah kan supervisi juga gitu. Dulu. Nah, jika dibandingkan dengan supervisi yang dilakukan oleh Bu Titi sebagai CGP Angkatan 8, coba Ibu berikan gambaran kesimpulannya. Kesimpulannya kalau supervisi sama-sama menjadi tantangan ya Bu Dinda, karena hal ini belum pernah dilakukan. Supervisi yang seperti ini belum pernah dilakukan. Itu sebelumnya supervisi kita itu adalah seperti biasa supervisi dari kepala sekolah. Oke, berarti ada kenyamanan. Ada. Terima kasih Bu Titi sudah memandu Bu Nadia sebagai coachnya dan Bu Titi sebagai coach ya, yang sudah memberikan bagaimana perubahan pembelajaran tanpa merasa nyaman kan? Nyaman, ibaratnya tidak terintimidasi dan segala macam kan? Tidak terbebani, berarti bebas bercerita, dapat masukan dan bisa. Itu saja mungkin Bu Titi. Oke. Terima kasih Ibu Linda sudah memberikan penguatan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Linda bermanfaat untuk kita. Terima kasih juga kepada Ibu Nadia yang sudah mengikuti mulai dari pra, observasi sampai dengan pasca. Nah, ini semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan terutama untuk sekolah kita di SD Negeri 25 Payakumbuh. Oke, saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.